warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta dari pimpinan kelompok. Saya berterima kasih banget kepada teman-teman saya yang sudah mengisi waktunya untuk bimbingan kelompok ini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa di sini kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum. Oh begitu. Berarti lebih baik kita memperkenalkan sesama anggota agar lebih akrab lagi ya. Iya. Sebelum memperkenalkan diri, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya Kak, Iya boleh. izinnya teman-teman anggota dan juga izinnya kakak Mareta, saya alangkah baiknya sebelum kita mulai bimbingan ini, alangkah baik kita berdoa supaya Saya di sini punya perkenalan diri agar lebih menarik lagi guys. Gimana, Pak? Jadi kayak saya contohin dulu ya. Perkenalkan, nama saya Reta. Jadi semuanya itu tepuk tangan. Tapi yang nyebutin namanya itu satu orang satu aja, kayak jadi kita muter perkenalannya gitu. Kamu enggak? Oke, bisa, Kak. Oke, Iya. siap, Kak. Lanjut, Kak. Jadi kita mulai aja ya, langsung ya. Perkenalkan. Jadi semuanya tepuk tangan. Iya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Perkenalkan, nama saya Reta. Perkenalkan, nama saya Kamalia. Perkenalkan, nama saya Etika. Perkenalkan, nama saya Warga. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Iqbal. perkenalkan nama saya Asep. Perkenalkan, nama saya Anda. Terima kasih ya. Kalian semua di sini sangat antusias banget. Sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit bimbingan kelompok. Bimbingan konseling kelompok yaitu bimbingan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu melalui format kelompok yang seperti ini. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok, artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Harapannya bisa mengembangkan potensi kalian agar lebih percaya diri kepada warga sekitar di sini atau di tempat umum lainnya. Sepertinya kalian di sini udah sangat paham apa belum? Sudah. Udah Kak, udah sabar nih Pak. Di sini saya akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok secara bebas dan sukarela bertanya, mengeluarkan pendapat, evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini berakhir. Setelah saya jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, tadi apa kalian sudah paham? Sudah. Oh ya, untuk topik saya serahkan kepada teman-teman. Jadi kalian mau milih topik bebas atau topik tugas? Bebas. Topik tugas yang dari saya ya. Ya. Oke, saya akan memilih tema yang sekarang lagi hangat di perbincangan publik ini. Jadi kalian tahu nggak ya sih beritanya yang dokter spesialis anestesi. Jadi dokter spesialisnya ini memperlakukan memperkosa gitu ya, memperkaos saya. Tadi teman-teman. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang dokter spesialis anestesi ini yang sudah memperkaos
salah satu anggota keluarga pasien yang sedang dirawat di rumah sakit itu. Mungkin dari kalian ada yang ingin menanggapi? Ini bebas aja berarti nggak urutan. Iya, bebas, boleh. Bagi yang mau aja atau Iya, yang bagi mau aja. satu kata aja lah, satu kata. Tahu. Mau berpendapat satu kata ya. Iya. Tidak etis. Dua. Iya. Dua Dua kata. Ya. keluarga. Ya dua kata dan akan menjadi berkata-kata. Aku. Ya, boleh. Maaf, itu tidak etis ya. Karena yang sudah kita ketahui menjadi dokter seperti itu kan kita sudah berjanji kan, sudah ada sumpah janji sebagai dokter. Jadi kalau dia seperti itu berarti tidak etis ya. Jadi yang mau jadi dokter yang bener aja. Oke, Kakak Wardah. Oke, selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Saya, Ya, boleh. kalau menurut aku bukan hanya dari segi sisi dokter, tapi juga dari segi sisi manusiawi. Walaupun maupun dia dokter, guru, dan apapun profesi dia, yang namanya memperkosa atau memperkaos orang itu adalah perlakuan yang tidak manusiawi gitu. Dimana hal itu tuh akan merusak masa depan korban tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Saya kan Iya, boleh. ya pendapat tentang Banget sih, kasus Kak. ini itu menurut saya itu ya dalam kedokteran yang dimana dokter tuh menyelamatkan pasiennya, tapi di lain sisi dokter ini malah melecehkan salah satu anggota keluarga dari pasiennya. Itu kan bisa dibilang tidak masuk ke peran dokter itu yang tadinya menyelamatkan, tapi malah merusak dari anggota keluarganya yang nantinya kan si korbannya itu mengalami mengalami trauma berat akan kejadian kayak gitu. Itu kan nantinya bakal merusak masa depan, bener kata kakak yang depan saya, kakak Tika, kakak Wardah, itu kan maksudnya sudah tidak etis lagi menjadi seorang dokter seperti itu. Dan juga perlunya kan ketika kita masuk ke dunia pekerjaan seharusnya kan ada namanya tes psikotes. Itu kenapa dokter kayak gitu yang mungkin sudah memiliki gangguan kejiwaan itu seharusnya tidak bisa menjadi dokter, Pak. Itu sudah tidak sehat lagi otaknya gitu, Pak. Ya, kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Aku masuk sedikit. Ya, boleh. Kan dokter itu salah satu pekerjaan yang sangat dibangga-banggakan ya, dan pekerjaan yang sangat mulia. Tapi karena ada salah satu dokter yang bisa dikatakan bejat, jadi menghancurkan citra sebagai seorang dokter. Benar apa yang dibilang sama kakak adik yang di sebelah saya, itu yang harusnya menyelamatkan tapi ternyata merusak. Dan itu apabila sudah dirusak kan nanti akan berdampak buruk untuk kedepannya. Jadi mungkin alangkah baiknya sebelum jadi dokter pun harus mengikuti tes dengan benar gitu kan, sesuai dengan prosedurnya. Dan apabila apa yang dibilang sama kakak Wardah sudah bersumpah, berarti kan udah ada janji, karena berarti jadi seorang dokter itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang harusnya menyelamatkan ini malah hampir mau membunuh jadinya. Kan kalau seandainya sudah dirusak, mempunyai trauma, bisa bunuh diri nanti orang yang sudah dirusak gitu. Nah, sama saya Asep. Oh iya. Salah nama. Aku harapan aku. Ya boleh. Harapan aku ke depannya untuk semua dokter, semua bidang kesehatan. Semoga ini hal yang terakhir kalinya yang terjadi di Indonesia. Semoga bidang kesehatan ataupun dokter dan yang lainnya itu menjadi perannya itu menyelamatkan. Mungkin ada lagi dari kalian? Udah cukup. Terima kasih atas sarannya. Sebelumnya di sini di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya itu asas kerahasiaan.
ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, kenormatifan. Nah, seperti itu. Jadi perbincangan di sini tuh jika ada yang menyangkut pribadi ke kalian, jangan diceritakan kepada hal lain ya, kepada bimbingan kelompok lain. Cukup sampai di sini saja. Cukup dirahasiakan saja. Makasih buat semuanya. Kasep lucu deh. Mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, biar lebih semangat lagi. Mungkin ada yang mau Velocity, ada es gitu kak, panas kak. Es breaking ada. Ini Kasep mau velocity katanya. Gimana Kak Asep Velocity? Dung tak dung dung tak 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 dung dung dung. Mau berenang Kak Asep? Kasep, Asep, terima kasih. Gimana kalian udah fresh belum nih? Udah. Terima kasih Kasep. Sekarang kita lanjutkan kembali, tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan kalian yang rasakan. Karena ini merupakan salah satu dari tujuan bimbingan konseling yang telah kita bicarakan. Nah, sebelumnya Kasep ngobrol dari warga. Ibu saya kira semuanya sudah cukup paham mengenai hal ini dalam perbincangan ini. Cukup. Jadi kita akhiri saja bimbingan kelompok ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan pesan dari kalian nih. Ada yang ingin berpesan nggak dalam bimbingan kelompok ini? Pesan atau pesan? Saya Iya boleh. Kasep. ya saya jadi ketika saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya tahu Kak gimana caranya melihat kasus-kasus yang ada di luar. Kita bisa melihat pendapat. Berbagi pendapat satu sama lain. Nah, kesannya tuh seru sekali Kak, dan juga pesannya untuk ke depan mungkin lebih sering lagi Kakak ngadain bimbingan kelompok seperti ini biar kita sering-sering berbagi pendapat. Kenalan. Aku kak. Ya boleh. Aku kak. Ya boleh. Udah kan Kasep. Aku sih mau ngasih pesan aja ya. Pesannya tuh senang bisa kenal sama Kak Asep. Saya juga senang. Soalnya Kasepnya lucu. Udah sih kayak itu aja. Mungkin ada lagi? Saya rasa cukup sampai di sini dan sudah jelas. Jadi kalian apa ingin perlu mengadakan bimbingan kelompok lagi? Mau Kapan tuh Kak? besok Besok di jam berapa? Jam 5. Dengan jam yang sama aja gitu sih. jam 7. Dengan jam Saya yang kan- sama, dengan hati yang Kakak, berbeda. saya kan mau in person. Masya Allah. Jam Oke, jam 7 pagi ya besok ya. Oke. 7 pagi atau 7 malam? 7 malam. 7 pagi kan Morning ya, person. morning person pagi ya. Iya, Kasep dong kan. Di kasur kayaknya Biasanya Kak. kata-kata morning person gitu gimana Kak Asep? Kata-kata morning person gitu. Dengan senang hati saya ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Iya. Salah Kak Maresa. Sebelum ditutup, ada yang ingin memimpin doa penutup lagi? Saya
Oke, boleh. Wih, kasih. Asik. Kamu memimpin doa. Kan tadi saya membuka. Kamu aja deh. Saya Kamu aja deh. beda saya